Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong. Bikin terharu, STY terima keputusan PSSI. Bela STY, supporter Thailand dan Malaysia terbahkan kabar buruk. La Grande Indonesia jadi garda terdepan Nasib Sintayong. Dipermalukan Vietnam, bek kontroversial Thailand tak terima. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. La Grande Indonesia jadi garda terdepan Nasib Sintayong. Isu pergantian pelatih timnas Indonesia semakin menguat. PSSI dikabarkan mengirimkan delegasi ke Belanda pada Februari 2025. Isu ini makin kencang setelah pernyataan Exco PSSI Chairul Anwar yang mengucapkan terima kasih kepada STY atas kontribusinya. Pernyataan itu seperti memberikan sinyal akan adanya perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia. Hal ini jelas menimbulkan gejolak di sisi supporter Garuda yang merasa cukup senang dengan pekerjaan STY bersama timnas Indonesia. Bahkan kelompok supporter timnas Indonesia La Grande Indonesia secara tegas menyatakan dukungan mereka kepada Sintayong dalam sebuah unggahan di Twitter, di mana LGI menyampaikan, "Kami di belakangmu Coach STY, fokus @PSSI." Ini adalah kali pertama LGI memberikan dukungan penuh kepada pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, mereka juga pernah menyatakan dukungan terhadap pelatih Luis Milla. Akhirnya La Grande Indonesia tidak bisa mengambil kebijakan apa-apa dalam hal ini isu STY. Jika kalian PSSI masih menganggap suara supporter, maka seharusnya kalian bisa mempertimbangkan suara kami. Demikianlah lanjut pernyataan dari LGI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani pun menjelaskan bahwa fokus federasi dalam waktu dekat adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI disebutnya membuka opsi apapun untuk mencapai rencana itu, termasuk wacana pergantian pelatih. Semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik dan tidak ada yang permanen. Untuk itu kami terbuka terhadap opsi-opsi apapun yang membuat timnas Indonesia bisa makin mendekat ke target utama, yaitu masuk ke kompetisi Piala Dunia, kata Vivin dikutip dari Antara pada Minggu 5 Januari. Sebagai informasi, timnas Indonesia sendiri saat ini menduduki urutan ketiga klasmen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin dan 6 laga. Sepanjang 2025 sendiri, Merah Putih akan menghadapi periode krusial, yakni memainkan 4 laga terakhir grup C yang akan menentukan peluang mereka ke Piala Dunia 2026. Bela STY, supporter Thailand dan Malaysia terbahkan kabar buruk. Kabar Sintayong bakal dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia sudah didengar oleh supporter tetangga Malaysia dan Thailand. Namun sepertinya, kabar yang sampai di telinga mereka kuranglah tepat. Sebelumnya memang Ketua PSSI Erick Thohir sudah mengatakan bahwa STY bakal dievaluasi seiring dengan kegagalan di Piala AFF 2024 ketika skuad Garuda tak mampu menembus semifinal. Sebelumnya media Italia Tuttosport pun juga telah mengabarkan bahwa Erick Thohir menginginkan pelatih asal Eropa itu untuk memimpin timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pergantian pelatih menurut media yang berbasis di Turin itu pun bisa terjadi secepat-cepatnya sebelum bulan Maret 2025 ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Rumor mengenai Sintayong yang bakal diganti ini pun menyebar di kalangan supporter Asia Tenggara, tak terkecuali Malaysia dan Thailand. Di media sosial X, akun @onefootballm bahkan memperkirakan bahwa Erik ten Hag lah yang akan menjadi yang sesuai untuk timnas Indonesia. Sementara itu, supporter Thailand memberikan respon yang lebih mendalam mengenai kemungkinan PSSI mengganti Sintayong. Di mana akun @thaifootballs mengaku dapat memahami mengapa PSSI memerlukan pelatih berbasis Eropa untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada para pemain yang kebanyakan adalah mereka yang besar di Belanda. Namun begitu, sang supporter Thailand pun juga cukup menyadari bahwa pergantian pelatih di tengah-tengah perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat menjadi sebuah masalah karena tidak ada waktu untuk transisi. Bahkan pergantian pelatih sekarang pun bisa beresiko kepada kehilangan momentum karena pelatih baru mungkin akan memerlukan waktu untuk membangun tim. Dipermalukan Vietnam, bek kontroversial Thailand tak terima.
Vietnam mencetak sejarah di Piala AFF 2024 dengan mengalahkan Thailand 3-2 pada leg kedua di Stadion Raja Manggala. Namun demikian, bek Thailand Jonathan Kemde sepertinya belum bisa menerima kekalahan tersebut. Untuk diketahui, pertandingan kedua kesebelasan ini pun memang berlangsung dengan sengit sejak menit pertama. Lalu pada menit keempat, insiden antara bek Thailand Jonathan Kemde dan pemain Vietnam Tuan Hai pun memanaskan suasana, di mana Kemde terjatuh kesakitan setelah dilagar, tetapi wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Tuan Hai. Keputusan ini pun menuai kritik, termasuk dari Kemde sendiri yang mengekspresikan kekecewaan itu melalui media sosial dengan mengunggah bertuliskan kartu merah. Meskipun bermain penuh selama 90 menit, namun performa Kemde sendiri dianggap tidak maksimal. Kesalahan manajemennya di lini pertahanan pun membuka peluang bagi striker Vietnam untuk mencetak gol, termasuk gol pembuka dari Tuan Hai yang memanfaatkan kelengahan Kemde. Sebelum pertandingan sendiri, Kemde dengan percaya diri menyatakan bahwa Thailand memiliki keunggulan fisik dan persiapan yang matang untuk kemudian merebut gelar juara. Namun demikian, semangat juang taktik brilian Vietnam pun membalikan ekspektasi itu. Para pemain Vietnam tampil penuh determinasi menciptakan momen-momen eksplosif yang membuat mereka unggul atas Thailand. Gol kemenangan Vietnam pun menjadi simbol keberanian dan daya juang mereka di atas lapangan. Namun, sepertinya Jonathan Kemde memiliki penilaian berbeda atas pertandingan ini. Kekecewaannya pun disampaikan melalui unggahan di akun pribadi media sosialnya. Bikin terharu, STY terima keputusan PSSI. Meski sempat membumbungkan harapan dengan memperpanjang kontrak STY sampai dengan 2027, nyatanya keputusan pemberhentian juru taktik asal Korea Selatan ini dilakukan di awal Januari 2025 ini. Pak Marji sudah ketemu Coach STY tadi pagi dan Coach STY sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji pun menjelaskan bahwa STY menerima keputusan ini dan mendoakan skuad Garuda bisa lolos Piala Dunia 2026. Prinsipnya, Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih. Dan pesannya, Coach Shin mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Sebagai informasi, Sintayong pertama kali diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia saat PSSI masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Coach Shin sendiri saat itu menggantikan Simon McManamy. Ia mulai melatih Merah Putih pada 8 Januari 2020. Shin kemudian diperkenalkan ke publik di Stadion Pakansari Bogor pada 28 Desember 2019. Selama melatih Timnas Indonesia dari 2020, Sintayong seperti dikutip dari FotMob mempersembahkan 25 kemenangan, 15 kali imbang dan 21 kali kalah. Dengan catatan ini, presentase kemenangan Sintayong bersama Timnas Indonesia jauh lebih baik saat ia melatih Korea Selatan. FotMob pun mencatat presentase kemenangan STY mencapai angka 41%. Sedangkan saat melatih Korea Selatan hanya di angka 33%. Salah satu kemenangan fenomenal yang diraih oleh Sintayong ialah saat membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Arab Saudi 2-0, yakni di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November 2024. Sementara itu, salah satu media korsel Josun.com pun menebak pemecatan lebih dipengaruhi oleh faktor buruk pasukan Garuda di Piala AFF 2024, utamanya saat meraih hasil imbang melawan Laos.